A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi tayyibina tahirinal ma'sumin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita salam dulu ke Imam Zaman. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala qaimi ali Muhammad al-Hujjat ibn al-Hasan al-Imamil Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahus syarif. Silakan dulu kembali. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, peserta kajian intensif wawasan dasar keislaman, baik yang mengikuti secara offline maupun secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita atau diskusi kita tentang akidah ya, masih tentang pengertian akidah dan fungsinya. Ya, tentunya ini udah satu paket ya. Artinya sebelum kita berbicara fungsi sesuatu, kita harus mengenal dulu sesuatu itu apa. Ya. Jadi pembahasan yang pertama yaitu pengertian akidah. Itu bagian dari pembahasan fungsi akidah itu sendiri. Jadi bukan pembahasan yang terpisah ya, yang mandiri. Ya sebenarnya bisa disebut saja dengan pembahasan pertama itu adalah fungsi akidah. Cuman karena waktu akhirnya pertemuan sebelumnya saya hanya sebatas membahas pengertian akidah. Ya. Nah selanjutnya hari ini kita akan membahas ya, inti dari pembahasannya yaitu fungsi akidah. Nah, sebenarnya konteks umumnya adalah ya membangun asas kehidupan ya. Asas kehidupan. Sebagian kelompok manusia ya itu membangun asas kehidupannya berdasarkan akidah ya tentunya, tapi memiliki perbedaan dengan akidah yang menjadi asas atau dasar kehidupan yang dipilih oleh orang-orang yang beragama ya, khususnya muslimin. Sebagian kelompok manusia menjadikan asas kehidupannya atau akidahnya adalah pandangan dia tentang sudfah atau bahwa kehidupan ini adalah keniscayaan dari sistem yang berlaku di alam ini. Ya. Yang kedua, kehidupan yang dibangun berdasarkan akidah yang mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dibangun berdasarkan sistem ekonomi. Nah, sedangkan kelompok orang yang berakidah atau yang beragama, khususnya muslimin, itu memandang bahwa akidah atau dasar kehidupan itu adalah keyakinan, ya, atau akidah. Nah, berarti kita di sini, ya, tentunya para peserta kajian ini sudah paham ya tentang akidah kita. Dan bahwa itu adalah dasar dari agama kita atau dasar bagi kehidupan kita. Jadi ya, kita di sini mencoba saling mengingatkan tentang dasar kehidupan kita. Ya. Jadi kita hidup bersama berdasarkan ikatan yang sama, yaitu akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Jadi pembahasan akidah itu ya kan
tidak hanya punya aspek teoritis, itu hanya sebatas keyakinan atau pengetahuan saja, tapi juga dia adalah sesuatu bagian dari kehidupan kita, ya. Yaitu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, ya, yang akan mempengaruhi hidup kita, ya, secara nyata. Perbuatan-perbuatan kita dan seterusnya, atau yang disebut dengan aspek praktis, ya. Nah, seringkali, ya, tapi sangat disayangkan akhir-akhir ini akidah itu dipahami dan direspon oleh kebanyakan muslimin, ya, itu dia hanya sebagai pengetahuan saja, ya. Sehingga indikator yang menonjol dari bahwa mereka berakidah adalah diskusi-diskusi tentang akidah, baik secara offline maupun secara online. Ya, tetapi bentuk nyata dari berakidah atau berakidah secara praktis tidak menonjol di antara mereka. Ya. Nah, tentunya, ya, ketika tidak menonjol itu berarti tidak ada dampak yang konkret dalam kehidupannya, kan? Gitu. Ya, mungkin ketika tidak memang dia tidak ada keinginan untuk berubah berdasarkan akidah itu, ya, maka tidak ada upaya untuk kembali memperbaharui pengertian atau kesadaran dan komitmen kepada akidah itu. Dan kita berharap di sini, ya, baik, ya, di antara kita ikhwan yang ikut kajian ini, kita bersama-sama tidak saja, ya, hendak kembali menguatkan pemahaman kita, ya, atau sisi teoritis dari akidah kita, tapi juga bersama-sama ingin menguatkan sisi praktis dari akidah kita. Sehingga, ya, tidak saja kita adalah kumpulan orang-orang yang memiliki keyakinan kepada akidah yang sama, ya, tapi juga kita memiliki kehidupan yang diikat dengan akidah itu. Ya. Kira-kira gambaran globalnya seperti itu. Mungkin di lain waktu kita bisa lebih memperdalam. Nah, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, setelah kita tahu tujuannya kita berakidah, ya, terus kita mulai dari kembali menyepakati, ya, menyamakan pemahaman kita, memperbaharui pemahaman kita tentang akidah, ya, karena kita ingin bangun kembali, kita ingin kembali menguatkan kesadaran kita terhadap aspek praktis dari akidah itu, maka tentunya, ya, mau tidak mau kita kembali harus mengenal atau memperbaharui pemahaman dan kesadaran kita tentang diri kita. Ya. Jadi pada kesempatan ini, setelah sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang akidah itu sendiri, sekarang kita bahas seperti apa manusia yang berakidah itu. Gitu. Jadi saya mulai dari apa itu manusia. Ya, apa itu manusia? Kaitannya dengan akidah, ya. Kaitannya dengan akidah. Orang bisa menjawab ini dengan jawaban yang berbeda-beda tentunya. Ya. Nah, tetapi tentunya yang diinginkan di sini adalah konsep yang universal, ya, tentang manusia. Ya, bukan konsep yang partikular. Ya, ini jadi dengan kata lain pertanyaannya bukan siapa manusia. Itu bisa bisa menyebutkan individu tertentu, ya. Itu manusia itu siapa, kan gitu. Tapi pertanyaannya adalah apa itu manusia, kan gitu. Nah, setelah itu kita harus tahu bahwa ketika kita mencoba untuk menjawab apa itu manusia, ya, itu pun jawabannya berarti universal. Itu jawabannya bisa beda-beda. Ya, tergantung kita mengaitkannya dengan apa. Gitu. Mengaitkannya dengan apa? Boleh jadi
kita memiliki referensi tentang jawaban apa itu manusia itu banyak. Gitu. Tapi ketika kita membahasnya dan mencoba untuk mengingatnya, ya, itu pasti terkait dengan sesuatu. Artinya kita hanya memilih satu di antara definisi yang kita pahami sesuai dengan kaitannya. Dalam konteks apa kita membahasnya. Gitu. Misalnya, dalam konteks ekonomi misalnya, apa kira-kira manusia itu? Sebagai pelaku ekonomi, apapun lah sebutannya ya, pelaku ekonomi, atau apa gitu ya, pekerja, buruh, ya kan, bos misalnya. Nah, tapi saat ini kita mencoba membangun pemahaman atau menguatkan kembali pemahaman kita tentang insan, tentang manusia, kaitannya dengan akidah kepada tauhid atau akidah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingin saya pengennya berdiskusi aja ya. Nah, terkait dengan tapi ya saya bimbing ya kan. Nah, jadi tema-temanya atau poin-poinnya ya kan itu yang saya pilihkan kan gitu. Nah, itu aja kewenangan saya kan gitu. Jadi misalnya kita berdiskusi, cuman apa yang kita diskusikan saya pilih. Sekarang setelah kita bahas akidah sebelumnya, kita diskusikan konsep akidah. Sekarang kita bahas pengertian tentang manusia yang kaitannya dengan akidah. Sebagian yang offline kemarin, minggu kemarin ada yang tidak hadir ya. Lumayan banyak ya. Yang duduk di pojok juga siapa? Pak siapa itu? Pak Edi? Nggak datang ya? Banjir. Ya, mangga silakan dari ikhwan yang offline maupun yang online, ya kan, dipersilakan untuk menyampaikan pemahamannya atau pandangannya tentang apa itu manusia atau jawabannya tentang manusia, ya kan, terkait dengan akidah. Silakan, yang offline silakan. Ayo kita manfaatkan waktu. Baik, silakan kepada teman-teman yang ada di ICC ataupun yang di Zoom bisa membuka mic-nya untuk bergabung dalam diskusi. Ini menarik karena sudah kita memasuki ada hubungan relasi dengan manusia ya. Setelah kita kemarin belajar tentang kedudukan akidah dalam istilah. Kepada teman-teman yang di Zoom, silahkan, atau teman-teman yang ada di sebelum kelas. jawab saya tambahkan lagi ya supaya mungkin para peserta ya ikhwan akhwat lebih siap untuk memikirkan jawabannya kan gitu. Jadi kita sepakat ya, kita paham bahwa mengenal diri kita sebagai manusia itu penting ya. Gitu. Bahkan banyak tulisan-tulisan dan hasil dari penelitian ya, mulai dari yang pendek sampai yang detail ya, yang kemudian dibukukan menjadi berjilid-jilid buku ya. Mula Sadra itu ya, kan dia penyusun kitab filsafat yang bernama Hikmah Muta'aliyah. Kemudian dicetak menjadi 9 jilid. Nah, salah satu jilidnya dia membahas tema khusus yaitu tentang nafs. Nah, dari nafs itu adalah nafs insan. Ya kan? Dari nafs itu adalah nafs insan. Nah, berarti itu menjadi perhatian para filsuf dan juga agamawan. Dia kan juga filsuf, dia juga agamawan, dan dia juga seorang fakih kan gitu. Nah, jadi itu menguatkan bahwa pentingnya pengetahuan kepada nafs ya, atau diri kita. Dalam Islam ya, pengetahuan tentang diri yang dalam sumber-sumber asli tekstual Islam kan dijelaskan dengan bahasa Arab, itu disebut dengan ma'rifatun nafs ya. Itu syarat mengenal Tuhan gitu. Mengenal Tuhan yang Maha Esa. Ya, sebagaimana kita bisa pahami atau diisyaratkan oleh sebuah hadis yang populer ya. Insyaallah ikhwan akhwat sekalian sudah
pada hafal ya. Hadis yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Ya. Tentu saja, ya, tidak saja kita terima, kita pahami bahwa mengenal manusia itu ada kaitan dengan mengenal Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu maklul atau akibatnya Tuhan, kan gitu. Ya, maka dia pasti menjadi petunjuk untuk mengenal sebabnya. Tapi yang penting juga, poin yang ada dalam hadis ini, kalau kita pahami dengan logika yang benar, yaitu tidak mungkin sembarang sesuatu menunjukkan sesuatu yang lain. Apakah gimana pastinya manusia mengenal diri kita itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhan, apalagi dengan secara benar? Ya. Sampai kita bisa mengklaim Tuhan mengenal, saya mengenal Tuhan, persis Tuhan mengenal dirinya secara konsep ya. Bukan secara perasaan, kan gitu. Ada salah seorang filsuf, pemikir, melontarkan pernyataan itu. Saya kenal Tuhan sama persis dengan Tuhan mengenal dirinya. Nah itu kalau mau dikaji lebih jauh menarik. Ya. Asik. Nah, udah pasti mengenal diri, mengenal Tuhan. Karena diri adalah akibat Tuhan. Ya, akibat menunjukkan sebabnya. Kalau dalam logika ini disebut dengan dilalah atau argumentasi inniyah, bahasa Arab, nggak tahu bahasa Indonesianya. Jadi akibat menunjukkan sebab. Ini namanya argumentasi inniyah. Coba ini apa? Buktikan keberadaan ini, ya kan? Buktikan sifat ini. Nah, antum cari akibatnya untuk mengenal dia. Nah, itu antum sedang menggunakan metodologi inniyah dalam mengenal sebabnya itu. Atau kadang kebalik, yang kita ingin kenal adalah akibatnya. Jalannya adalah kita cari tahunya dari sebabnya. Nah, Imam Hussein dalam sebuah sabdanya pernah mengisyaratkan hal ini. Ya kan, ini menunjukkan bahwa ya kan imam pun berpikir limiyah. Ini namanya burhan limiyah. Dari kata lima, kenapa? Ya. Bagaimana zat yang maha jelas, yakni Allah Subhanahu wa taala, kok dijelaskan oleh yang tidak lebih jelas? Jelas, cuman tidak lebih jelas dia. Gitu. Dan dia yang menjelaskan makhluknya. Ya. Dan dalam satu pembahasan filsafat, kalau kita mengenal lewat sebabnya, itu pasti yakin. Jadi ma'rifatul asya bi'illatihi itu ma'rifah tam. Mengenal sesuatu lewat mengenal sebabnya itu pengetahuan yang sempurna. Metodologi ini itu juga kadang digunakan dalam penelitian-penelitian ilmiah, ya. Tapi lebih seringnya inniyah yang digunakan. Selalu yang menjadi sesuatu yang dikenali, ya, itu adalah sebabnya malah lewat akibatnya. Ya kan, mengenali misalnya penyakit tertentu, akibat penyakit tertentu, ya kan, itu lewat akibat-akibatnya. Ya kan, ini apa nih faktornya? Dilihat dampak-dampaknya. Ya kan? Oh, ini sumbernya ini. Nah, itu kan cara pembuktian namanya inniyah. Ya. Ada argumentasi yang mirip inniyah. Jadi argumentasi inniyah itu ada dua. Ya. Ada dua. Yang pertama tadi memahami sebab lewat akibat. Paham ya? Gitu. Kalau kita mengenal misalnya ngeliat asap, ya kan? Kita jadi yakin ada api sebelumnya di situ atau sedang ada api di situ.
Kita tahu keberadaan api lewat akibatnya, asap. Atau sesuatu yang hangus karena api. Jelas? Nah, gitu kan? Nah, itu namanya cara berpikir kita itu, ya kan? Itu artinya argumentasi ilmiah. Ya, argumentasi itu jadi berpikir kalau dibahas secara spesifik, itu cuma dua pekerjaan. Mengenal, mentakrifkan sesuatu, dan membuktikan argumentasi. Nggak ada proses berpikir yang lain. Gitu. Cuman dua. Nah, terus ada ilmiah yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat sekalian. Ya, kita mengenal sesuatu bukan dari akibatnya, tapi dari sesuatu yang lain, bukan akibatnya, tapi punya hubungan erat. Dalam istilah bahasa Arabnya disebut lazimnya. Nah, kita mengenal, ya, mengenal Allah punya sifat A. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah membuktikan, sudah tahu, atau karena itu kita jadikan perantara untuk membuktikan sifat yang belum kita temukan atau masih kita ingin pastikan. Misalnya gini, ya, antum yakin nggak Allah itu wajibul wujud? Hah? Allah wajibul wujud, yakin kan? Nah, sebelumnya kita sudah membuktikan, ya, ini dalam rangka berbicara tentang, ya kan, burhan inniyah. Ya, ini tak marbutoh ya. Inniyah. Argumentasi inniyah. Saya nggak apa-apa nih pakai nulis pakai huruf Arab. Paham. Ini saya nggak tahu nih bahasa Indonesia. Kalau ini tahu argumentasi. Ini itu dari inna. Hah? Signifikansi. Oh gitu. Nah, itu bantu ya. Ya. Nah, Allah wajibul wujud. Kita sudah kenal kan Allah wajibul wujud. Dari sini kita bisa memahami sifat yang lain. Apa kira-kira? Kalau Allah wajibul wujud, kenapa? Iya, bisa. Maka dia pemilik semua kesempurnaan, termasuk hidup. Kita nggak ngomong kan sejak awal Allah pemilik sempurnaan. Nah, dalam Al-Quran sering diisyaratkan dengan kalimat yang perlu dijelaskan gitu loh. Apa? Alhamdulillahi. Walillahi asmaul husna. Baginya seluruh kesempurnaan. Itu dari mana? Akal sebelum paham itu, menurut para filsuf, paham ini dulu. Paham ini dulu. Allah keberadaan yang tidak bersebab. Gitu. Dan segala sesuatu selain Allah, nah, dari sini menyimpulkan dua. Ya kan? La ilatalahu, tidak ada sebab baginya. Ya. Dan segala sesuatu sebabnya. Al-asya atau al-alam, ya kan? Kok gini sih? Ma'lulahu. Segala sesuatu yang disebut dengan alam dalam beberapa kitab ilmu kalam, kajian akidah, makhluk itu disebut alam. Ya. Kullu ma siwallah alamun. Segala sesuatu selain Allah alam. Jadi ini lewat kajian ini juga antum coba kembali mengakrabkan istilah-istilah. Ya. Jadi paham akidah itu kalau itu dibahas secara ilmiah kan salah satu nilai plusnya kita memahami istilah-istilah teknisnya asli yang asli yaitu dalam bahasa Arab. Akibat dia. Ya kan? Nah, dari sini melazimkan apa? Illa ya ini dari sini. Dari poin kedua ini melazimkan apa? Ya. Kalau Allah sebab bagi segala sesuatu selainnya atau segala sesuatu akibat dia, maka dia pemilik kesempurnaan yang diberikan kepada makhluk. Sebab pemilik kesempurnaan makhluk, artinya kepada penerima kesempurnaan dari dia, maka dia pasti pemiliknya. Gitu. Nah, hukum akal kemudian berpikir, kenapa bisa begitu? Salah satu yang digunakan oleh akal sandaran, yaitu hukumnya yang bunyinya dalam bahasa Arab, faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberi sesuatu itu.
Nah, kalau Allah memberikan wujud kepada makhluknya, berarti dia memiliki wujud. Kan gitu, pemilik wujud. Dan dia memiliki wujud yang diberikan kepada makhluk itu lebih sempurna dari apa yang diberikan. Dan ya, apa yang diberikan kepada makhluk ya, itu tidak akan mengurangi kesempurnaan yang dia berikan yang ada pada dirinya. Tuh, banyak kan? Kayak gitu. Nah, itu semua contoh untuk burhan ilmiah. Apakah wajibul wujud? Ya kan? Jalan kita mengenal ini nih, misalnya Allah adalah tidak bersebab. Ya. Allah wajibul wujud. Berarti dia tidak bersebab. Berarti dia. Nah, kita pahami semua dari sini kan. Ini akibatnya ini. Nggak ada hubungan sebab akibat. Nah, kalau kita memahami sesuatu dari bukan akibatnya, ya, itu disebut burhan ini juga. Tapi ini yang kedua. Jadi memahami sesuatu dari lazimnya. Lazim itu apa? Ya, sesuatu yang lain tapi nggak bisa dipisahkan dari dia. B lazimnya A. Artinya tidak terpisah. Satu. Kedua, antum kapanpun ingat A, ingat B. Ini lazim namanya. Ya gitu. Nah, kalau mau argumentasi, antum begitu. Itu pakai burhan ini. Bil lazim. Ma'rifatul malzum, bilazimi. Mengenal malzum. Kalau yang dikenali lewat lazim itu namanya malzum. Yang dikenali lewat akibat itu, lewat akibat namanya sebab, kan gitu. Ya kan? Paham? Nah, pokoknya ingat lazim itu, ya, sesuatu yang erat dengan sesuatu yang lain, dan dia selalu diingat dengan diingat yang lain ini. Itu lazim. Ya, ikhwan akhwat bisa buat contoh, ya kan? Gitu. Misalnya apa? Imam, ya, konsep imam yang kita pahami dalam mazhab Ahlul Bait itu meniscaykan maksum. Maksum maknanya sama nggak dengan imam? Berbeda. Tapi kalau antum ingat makna imam menurut Ahlul Bait, pasti maksum dong. Gitu langsung. Ya kan? Tapi kalau kita di kalangan ikhwan kita sebagian karena konsep imamahnya berbeda, ya kan? Nah, jadi untuk membuktikan kemaksuman dimulai dari mengenal malzumnya, kan gitu, lazimnya. Gitu. Maksum dibuktikan lewat apa? Seseorang ini maksum dibuktikan apa? Lewat sifat atau predikat yang pertama disandangnya, yaitu imam. Jadi, dengan mengenal imam, kita jadi bisa kenal bahwa dia maksum. Gitu. Nah, walaupun dalam penjelasannya panjang lebar kan, gitu. Tapi kita bisa, oh ini sebenarnya metodenya mah ini ya, mengenal malzum dengan lazimnya. Nah, untuk lebih cakep lagi supaya tidak tergelincir dalam kekeliruan, pasti belajar logika dah. Gitu. Jadi nanti apa syaratnya, pantangannya, resikonya, ya kan, argumentasi dengan ini. Kelemahan dan kekuatannya plus minusnya, ya kan? Apakah dalam segala sesuatu ya, sesuai derajat wujudnya bisa digunakan? Ya kan? Nah, kembali burhan ini. Ya. Mengenal diri manusia, diri kita akan mengenal Allah. Burhan apa? Ini, tapi ini dari akibat ke sebab. Ini yang pertama. Ya. Jadi kenapa pernyataan ini bisa kita terima, hadis ini? Bisa. Ya. Tapi dari sisi maknanya ya. Gitu. Maknanya ini benar nggak? Benar lah. Kenapa? Kan bisa kita mengenal sebab lewat akibatnya. Oke. Tapi ada syarat lain. Sesuatu bisa menunjukkan sesuatu, paham atas sesuatu sebelumnya, bisa membuat kita paham sesuatu yang lain, kalau kita memahami sinkhiyahnya. Apa namanya? Sinkhiyahnya. Dalam logika disebut had wasat. Had. Aduh, kok jadi ngajar logika ini. Nah, ini media ya yang menghubungkan dari mengenal maklul, ya kan? Ini maklul baru bisa menunjukkan ilah kalau kita paham sinkhiyahnya.
Gitu. Mengenal insan, mengenal Tuhan. Sinhianya apa? Kalau antum paham manusia itu yang tertulis di KTP, antum nggak kenal Tuhan lewat situ. Walaupun yang diterangin insan. Kalau antum kenal manusia sesuai definisi yang dibawa dalam contoh-contoh logika, hayawanun natik, nggak akan kenal Tuhan. Apa sinhianya? Kesian itu sisi kesamaan antara petunjuk dengan yang ditunjuki. Tuhan hayawan, ada hayawaniahnya dia nggak ada, ada insaniahnya, ada natikiyahnya nggak ada. Sekarang gimana kita mengenal Tuhan lewat mengenal diri? Cari sinhianya. Sintiah ini apa dalam bahasa yang mudah? Ya misalnya kita mengenal api, ya kan? Atau kemudian, ada api di situ. Wah, kita langsung siap-siap jangan sampai membesarkan. Ambil air. Kenapa kita ngelihat asap? Kan gitu. Nah, kita katakan asap itu akibat api, ya kan? Itu karena ada sinhiyah, sulit juga ya. Jadi kayak begini, api kan nggak ada sinhiyah dengan batu. Benar nggak? Ada asap dengan batu. Ada asap, berarti ada batu. Ada batu Yaman, cincin Yaman di situ misalnya. Wow, kita lari. Kenapa ente lari? Ada batu Yaman. Tak paham dari mana? Karena ada asap. Waduh. Apakah setiap sesuatu bisa menunjuki sesuatu? Nggak bisa. Iya kan? Gitu. Untuk bisa menunjuki syaratnya apa? Harus ada sinhiyah, harus ada kesesuaian, harus ada apa ya? Ya, bisa lah, tapi lebih kepada wujudnya. Nah, wujudnya itu yang menjadi indikator. Ini apa? Kan gitu. Ya kan? Nah, mungkin antum bisa cari bahasa Indonesianya, tapi antum pengertiannya sudah paham ya. Nah, ini punya sinhiyah nggak sama ini? Sehingga bisa menunjuki. Misalnya, antum ngeliat ini, nggak ngeliat ini. Di sini ada penghapus nggak? Antum tebak dengan ngeliat ini. Karena nggak dapat sinhiyahnya. Kalau dapat, antum bisa nebak. Ada penghapus di situ. Gitu. Nah, jadi sangat terbatas banget ya ilmu kita ya. Gitu. Jadi salah satu anugerah kepada manusia, khususnya para nabi, manusia tertentu misalnya, itu Allah memberikan pemahaman tentang sinhiyah itu, korelasi, ya kan, hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga dia bisa mengenal cukup dengan melihat sesuatu. Gitu. Dan penghubung yang paling jelas antara sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi setelah mengenal insan, kita mengenal Allah, kita mengenal hadul ausat yang paling sempurna. Jadi dari mengenal makhluk, kita naik mengenal Allah, turun gunung lagi. Dari safar pertama, perjalanan pertama, minal khalq ilal khaliq, dari makhluk ke khaliq, kenal hadul wasat. Ya kan, penghubung semua, sinhiyah semua makhluk, kita balik lagi ke makhluk. Jadi bisa nebak, oh ente gini, oh ini bakalan terjadi ini. Gitu. Ditambah lagi Allah ngomong lewat nabinya, lewat malaikat menyampaikan. Kalau akal kita tidak bisa menangkap secara wahyu misalnya kan, tapi secara teks bisa. Nah, jadi sangat penting ya kita mengenal sinhiyah dalam hidup kita, ya kan? Karena kita butuh pemahaman ya, dan pemahaman tentang sesuatu itu pasti lewat sesuatu yang lain. Dan kita bisa mengenal sesuatu lewat sesuatu yang lain kalau kita paham sinhiyahnya. Dan pencipta sinhiyah itu ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jalan mengenal Allah itu penting. Jadi, mari supaya kita terhubung, kita mulai mengenal diri kita masing-masing. Ya. Baru kita akan menyadari bahwa kita dengan apalagi di antara mukmin, di antara pencinta Ahlul Bait, bahkan ya, dengan sesuatu yang kita anggap tidak berharga pun di kolong jembatan misalnya atau di tempat sampah, kita terhubung. Gitu. Kita bisa nggak tahu posisi kita bisa tahu nilai kita dari sesuatu itu. Barang siapa mengenal dirinya yang gimana untuk bisa kenal Tuhan?
Antum kenal Tuhan lewat pelajaran di sekolah. Manusia itu apa sih yang dibahas di IPA IPS misalnya? Manusia dengan definisi yang diberikan di ilmu-ilmu itu, ya, itu menjelaskan kesinggahan dengan Tuhan ada. Makanya nggak ada pembahasan Tuhan di situ. Tapi kalau ngejelasin manusia, antum pikirkan manusia, ya, definisi manusia yang ada sin sama Tuhan, pasti kesananya bahas Tuhan. Gitu. Nah, kita ingin membangun, ya, mau tidak mau kita harus membahas insan yang memiliki sitkia, membangun akidah, maka kita harus coba lagi bangun, kuatkan kesadaran kita, ya kan, tentang pemahaman kita tentang diri kita sebagai manusia. Nah, pertama yang dalam buku-buku akidah, ya, dan beberapa tulisan di bidang lain, ya, dan ini cukup umum, jadi buku akidah antum ambil sembarang saja, ya, pasti ma'rifatun nafs, mengenal diri yang pertama, itu adalah bahwa annal insana atau innal insana bahisun lil kamal. Manusia itu pencari kesempurnaan. Betul? Gitu. Jadi selalu ingat-ingat itu. Dalam konteks ini pasti memaksa kita untuk ingat Tuhan. Menyadari kita sebagai pencari kesempurnaan pasti mendorong kita untuk selalu menyadari Tuhan. Yang pertama tentang al-insan adalah insan bahisun lil, ini mim ya, sama. Bisa pakai bahasa Arab. Nggak apa-apa, bapak-bapak yang hadir di sini. Ya, tinggal saya artikan aja kan. Pencari kesempurnaan. Bahisun lil kamal. Ini mim ya. Gitu. Karena supaya ada ciri lah belajar sama saya. Wah, ini mau ustadz pesantren begini. Kira-kira menurut antum, ini pengetahuan yang pemahaman ini, pemahaman diri yang pertama ini, itu dipahami oleh manusia lewat belajar atau tidak? Antum paham nggak antum ini pencari kesempurnaan? Menyadari nggak antum pencari kesempurnaan? Pengen sempurna lah. Iya kan? Menyadari kan? Gitu. Ya mulai kuatnya itu setelah mungkin sudah agak dewasa ya dikit. Kalau masih bayi, anak-anak belum terlalu menyadari, kan gitu. Tapi ketika dewasa dia menyadari itu menunjukkan apa? Bahwa sejak bayi juga dia bahisun anil kamal, cuman belum merasain. Artinya dia bahisun anil kamal bil kuwah, masih berupa potensi. Gitu. Jadi dia pencari kesempurnaannya belum kerasa betul, belum aktual betul gitu. Gitu. Nah, ini setiap orang, ya, setiap contoh manusia, siapapun manusianya, ya, menyadari ada rasa ini, ya kan, dan pemahaman ini. Jadi kalau ini sebagai pemahaman, Anda paham saya pencari kesempurnaan, itu pemahamannya fitrah, ya, pemahamannya fitrah. Jadi konsep yang tidak diproses lewat argumentasi. Kalau rasa, bentuknya rasa, kok keinginan pengen sempurna, itu rasanya fitrah. Nggak perlu ikut training, dimotivasi, muncul. Motivasi hanya untuk menguatkan. Salah motivasi, melemahkan. Kuat dan lemahnya aja pengaruh motivasi itu. Ya, sepakat sampai di sini? Jadi manusia, bahisun anil kamal, ya kan? Nah, manusia sebagai bahisun anil kamal, apabila itu berupa pemahaman, itu fitrah. Sebuah dorongan hati itu juga fitrah. Hanya kuat dan lemahnya saja yang dipengaruhi oleh belajar, ya, dan training-training atau pendidikan-pendidikan tarbiyah. Nah, tentu saja, ya, ketika manusia, ya, ini kan universal, betul nggak? Universal.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari dia tidak melihat yang universal itu. Bapak paham nggak manusia? Paham manusia? Paham dong. Jawab dong tolong, kan gitu supaya hangat ya. Akhi, paham manusia? Ada nggak manusia? Contohkan. Maksudnya? Coba tunjuk. Antum menunjuk manusia ini. Jaket antum tunjuk. Manusia yang sudah pakai aksesoris. Iya kan? Anak tanya kan manusia, cuman hayanunatik, nggak pakai tambahan. Ada nggak di luar? Manusia murni, hayanunatik, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Artinya, karena dia universal, ya kan? Manusia akan mencari partikularnya. Artinya turunannya. Gitu. Jadi ini sebagai indikator bahwa manusia pencari kesempurnaan, dia akan mencari turunannya, konsep-konsep turunannya. Kalau dia nggak mencari, berarti ini nggak ingin sempurna nih. Kenapa cari benda ini di mall? Karena antum suka HP. Nah, karena antum nyari HP, cari bentuk-bentuk konkretnya yang lebih jelas, ngerti ya? Gitu. Jadi ini akhirnya harus memahami konsep universal dan partikular. Pernah dengar Bapak-bapak? Nah, jadi kalau orang ingin sesuatu yang universal, kan gitu. Pasti indikator dia akan mencari partikularnya. Partikular dari kamal apa? Manfaat. Ya, apa? Mendapatkan manfaat. Mendapatkan? Waduh, jam berapa ini ya? Takut nggak ini. Terus apa lagi? Terhindar atau aman dari bahaya. Jelas ya arahnya ya? Bimbingan saya jelas ya? Jadi saya nggak ngebimbing diskusi ini ke sub-sub tema pembahasan yang itu, tapi ke sini mengenal insan ya. Jadi supaya kita menyadari manfaat praktis dari akidah itu. Sehingga kalau kita nanti mulai bahas Tuhan, argumen burhan kayak gitu, antum tahu fungsinya apa. Kan gitu. Bukan sekedar untuk jadi kita jago diskusi, jago ngomong tentang Tuhan. Itu yang pertama memang Ana rasakan pertama kali. Wih, Ana jadi bisa diskusi sih sama Ustadz ini, ya kan? Ustadz Hafid, Ustadz Abdul Bek dulu di Iran. Kayak gitu. Sini sup, diskusi kan gitu. Berani Anda masuk ke situ. Karena sudah belajar. Tapi sholatnya masih gersang kayak dulu. Gitu. Karena nggak pernah kepikir bahwa akidah itu harusnya Anda usahakan sebagai nilai dari perbuatan Anda. Kalau berdasarkan akidah ini sholat belum bermutu. Gitu. Mendapatkan manfaat, aman dari bahaya. Antum nggak pengen ini, nggak pengen sempurna. Secara konsep, mereka hadir di dalam diri kita. Benar nggak? Maksudnya apa? Di saat yang sama, antum ingin manfaat nggak? Ada nggak di dalam diri antum? Antum juga ingin aman dari bahaya? Iya. Alhamdulillah. Emang ada yang tidak ingin sempurna, Ustaz? Kenapa? Emang ada yang tidak ingin sempurna? Mungkin lagi tidur kali ya. Bicara secara masyarakat Indonesia secara umum. Betul. Aja lah manusia ngelihat orang sempurna itu secara materi. Wih, itu banyak. Wih, karyawan. Iya, nanti kita lebih mengkerucut. Pertama ini. Nanti manfaat itu nanti sebagian orang lebih mengkerucut lagi. Jadi buktinya apa dia sempurna? Dia cari materi. Nah, sebelum dia cari materi, manfaat dulu kan? Maksudnya berarti kesempurnaan itu sendiri penjelasannya juga luas. Nah, puas itu masih turunan. Jadi pertama sempurna. Jadi menurut para peneliti dan diantaranya ulama Islam, ya kan, itu kenapa orang ini kok pengen beli HP, pengen makan, pengen makanan A, pakaian B, ya kan, kan kayak gitu. Terus orang lain nggak kepengen ini, tapi pengen yang lain, tetap ada keinginan. Saya HP, kamu mobil, misalnya kan, mobil belum kepikir. Tapi itu tidak
membedakan tidak membuat misalnya, wah kamu nggak pengen HP berarti kamu nggak ingin sempurna. Tetap ingin kesempurnaan, cuman ya kan bentuknya adalah mobil. Iya, misdaknya itu mobil. Dan itu menjadi indikator bahwa Bapak ingin sempurna. Kalau saya dengan beli HP, itu menjadi indikator saya ingin sempurna. Nah, poinnya adalah orang yang ingin sempurna pasti dia akan menginginkan turunannya. Apa sih? Gitu. Jadi harus berbicara yang lebih konkret, lebih jelas supaya terukur. Gitu. Nah, orang yang ingin sempurna tapi dia nggak tahu konsep-konsep turunannya, alias dia nggak punya ukuran tentang kesempurnaannya, bingung juga dia nyarinya. Benar nggak sih? Iya kan? Orang langsung ke mall beli HP, yakin itu kesempurnaannya, dengan itu dia bisa sampai kesempurnaannya. Nah, kalau yang bingung, ini beli HP membuat saya sempurna enggak? Gaul sama dia membuat saya sempurna enggak? Itu manfaat enggak? Memberikan rasa aman dari baik? Oh, dia bingung. Kayak gitu. Nah, artinya untuk kita jelas sempurna itu, ya ini konsepnya universal, enggak detail, enggak ada ciri-ciri konkretnya, cuman kita bisa paham lewat indikatornya. Apa itu kesempurnaan? Keinginan kepada kesempurnaan dulu ya. Ketika orang itu ingin dapat manfaat dan juga aman di saat yang sama aman dari bahaya. Dua keinginan itu hadir secara bersamaan di dalam diri manusia. Ya, maksud saya gini, Ustaz. Ya. Kesempurnaan itu berarti yang kita bahas sekarang bukanlah sempurnaan yang dipahami umumnya masyarakat. Gitu loh. Kalau saya sempurna, kalau saya sudah hidup enak, saya sudah mau mulia atau tidak, yang penting. Ya, nanti larinya ke sana, Pak. Kita masih dalam tataran umum. Jadi misalnya, saya nggak bahas mobil Bapak ya, contoh. Saya bahas mobil. Itu. Ya kan? Sama-sama mobil. Cuman saya bahas mobil dalam pengertiannya yang sangat umum. Ya kan? Misalnya saya seorang guru ingin membahas tentang mobil. Nah, beda dengan pemilik mobil. Ketika dia bahas, mobilnya yang dibahas. Lebih spesifik kan? Ada mobil saya. Ini mobil. Tapi bedanya, ini umum. Nggak menunjukkan mobil tertentu. Kalau ini sudah khusus, bahasnya mobil tertentu. Benar nggak? Nah, yang maksud Bapak kan ini kan? Jadi orang sudah memahami kesempurnaan tertentu, misalnya materi. Sekarang saya bahas ini dulu. Nah, supaya bernilaikah dia memilih materi sebagai kesempurnaan, kita kenali dulu kesempurnaan. Nah, itu cara akal yang sehat dalam menilai sesuatu yang partikular. Nah, di samping, ya, ini kan ukuran kita kesempurnaan. Ya kan, ukuran. Ya kan? Nah, nanti kita selanjutnya turun, ya. Nah, keinginan untuk mendapatkan manfaat setelah konsep itu ada, terus kemudian hati menginginkan, ya. Betul? Nah, kita sepakati sebut saja itu adalah motif. Ya. Itu hadir secara bersamaan dalam diri kita, dalam diri manusia. Tapi secara praktis apakah tetap bersamaan atau ada yang lebih menonjol? Ada yang lebih dulu. Ngerti nggak? Nggak bareng mereka. Dalam salah satu majelis, Ana duduk bareng sama Presiden misalnya Jokowi. Kenapa? Anak-anaknya, saudaranya. Ana bertamu duduk bareng. Tapi keluar dari situ, Jokowi duluan. Beda tempat, duluan. Di sini tempatnya, ya, manfaat dan madarat, di hati, keinginan kepada manfaat, mendapatkan manfaat, dan aman dari bahaya, hadir bersamaan. Tapi secara nyata, dalam tindakan, kehidupan praktis, mana dulu? Enggak bareng mereka. Mana dulu? Hah? Mana dulu? Hah? Dari bahaya. Aman? Manfaat? Antum? Dari bahaya. Antum? Antum? Nggak tahu antum, Bapak mana dulu? Atau bareng tetap manfaat, ya. Jadi ada yang menjawab ini 2 orang, yang menjawab ini juga 2 orang, yang tidak menjawab 1 orang. Dari yang online jawabannya apa? Secara praktis mana dulu? Ada kaidah yang populer. Ya, daf'ud doror, menjauhi madarat, aman, muqaddam,
ala jalbil manfaah. Istilah bahasa Arabnya ini jalbil manfaah, menarik manfaat. Dibahas kontennya pakai hukum akal, ya kan? Itu benar. Tapi apakah itu ucapan maksum? Nah, itu saya nggak bahas, masih ikhtilaf. Tapi konsepnya benar secara rasional. Tasawurnya, konsepnya benar. Tapi konsep ini pengen dinisbatkan kepada maksum bahwa ini jadi ucapan maksum, jadi kita bisa mengatakan maksum mengatakan ini, itu bukan urusan kita hari ini, kita akidah. Ya, pokoknya itu benar. Jadi kita terima nggak bahwa paling tidak umumnya lah, ya kan? Jadi manusia yang memang agak sehat akalnya pasti mendahulukan aman dari. Nah, contoh kecil, antum manfaat itu apa? Misalnya antum pengen telur, pengen makan, cuci tangan dulu kan? Yang dilakukan selalu. Jadi yang selalu itu aman dulu. Ada dari Hanif Muhammad di Zoom ini, bukankah aman dan bahaya juga adalah manfaat? Bukankah aman dari bahaya juga adalah manfaat? Kenapa? Bukankah aman dari bahaya juga adalah manfaat? Aman dari bahaya itu adalah manfaat. Nah, itu kan berlogika ya, kan gitu. Nah, cuman secara nyata itu beda. Gitu. Jadi misalnya aman dari bahaya itu, ya kan, itu belum tentu mendapatkan manfaat secara misdak itu. Jadi kalau saya singkatnya, saya memilih nisbah atau relasi itu umum khusus min waj. Ya. Jadi ada irisan pada sebagian contohnya, ada kesamaan pada sebagian contohnya. Jadi sebagian jalbul manfaah itu adalah bentuk dari upaya aman dari bahaya. Gitu. Jadi dua kategori itu ada beririsan tapi dia tidak sama mutlak. Tidak sama mutlak. Ya, tidak sama mutlak. Nah, di dalam beberapa ayat, ini kita memandang ayat ya sebagai petunjuk. Ya, makanya ketika sebagai petunjuk, siapapun itu bisa menggunakan Al-Qur'an. Orang bisa ngambil manfaat dari Al-Qur'an sebagai petunjuk. Tapi untuk mengenal tanggung jawab dan taklifnya itu hanya mukmin. Ya. Jadi antum ketika merujuk kepada Al-Qur'an nggak hanya petunjuk, antum pengen tahu taklif antum dari Allah. Gitu. Tapi ya, makanya lucu ada non muslim kok ngebakar-bakar Al-Qur'an. Kalau ente butuh ilmu untuk hidup, ini Al-Qur'an ilmunya yang Masya Allah dari pencipta alam. Ahlinya ahli. Nah, di dalam beberapa firman-Nya sebagai petunjuk, ya, kayak gitu. Apa sih yang diharapkan Bani Israel? Hidup tenang, damai, ya, bisa ibadah kepada Allah, karena itu akan memberikan manfaat buat dia untuk sampai pada kesempurnaan. Karena itu bermanfaat untuk dia untuk sampai kepada kesempurnaan. Ya. Tetapi itu tidak akan dia dapatkan sebelum Fir'aunnya ditumbangkan dulu. Ditundukkan dulu. Benar gak? Fir'aun itu bahaya. Upayakan dulu aman dari bahaya. Terserah mau ngelawan kalau sanggup atau kabur. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ngajak mereka pergi. Betul nggak? Yang penting aman dari bahaya. Nah, jadi kalau menurut Ana, bisa disebut aman dari bahaya itu manfaat, ya. Itu sifatnya nisbi, relatif. Gitu. Jadi aman dari bahaya juga kan manfaat. Iya kalau dinisbatkan kepada tujuan. Yaitu apa? Kesempurnaan, membutuhkan aman dari bahaya enggak? Butuh. Berarti dia bermanfaat. Manfaat juga dong. Gitu. Tapi kalau ini dihubungkan dengan gini maksudnya. Ini kalau dihubungkan ke sini, dia manfaat. Tapi kalau hubungan di sini tetap dengan statusnya aman dari bahaya. Jelas ya? Jadi bagaimana? Jadi makanya bersifat relatif.
Jadi status-status fungsi-fungsi tertentu itu seperti dalam pembicaraan kita aman dari bahaya, kita bisa paham ya statusnya itu lewat perbandingan. Kita nisbatkan kemana? Nah, kita paham lewat penisbatan itu namanya relatif pemahamannya. Nah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya, itu memberikan petunjuk kepada manusia untuk lebih perhatian kepada bahaya. Tentunya nggak harus pakai ngomong-ngomong bahaya ya. Kan kita punya akal. Bisa paham dari situ, paham bahaya. Walaupun ngomong paham sesuatu dari lazimnya, antum gunakan itu. Itu namanya isyarat kalau di secara praktis. Kan ada gitu. Ini musuh kita. Tapi saya nggak mau ngomong ke Bapak, ini musuh kita. Misalnya saya pakai isyarat. Nah, isyarat itu memberikan pemahaman kepada Bapak, ya kan? Terhadap sesuatu, tentang sesuatu yang lazimnya mengatakan itu musuh kita. Kan bisa. Misalnya begini ya, itu musuh. Padahal antum paham ini, tapi dari paham ini paham sesuatu yang lain. Berarti ini lazimnya dia. Gitu. Intel semua pakai lazim. Dan dia dibuat paham logika itu. Bahkan dia kalau diturunin ke teori logikanya, wah, bingung kita. Anda juga bingung yang belajar logika di Hauzama. Gila, komplit banget. Hukum-hukum ininya, penjelasannya tentang itu. Ya. Nah, apa ayatnya? Ayat yang biasa kita baca, bahkan setiap sholat. Karena kita sholat biasa, karena dia ada dalam surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khus. Khus lazimnya bahaya. Gitu. Jadi manusia itu selalu hidupnya asr, hidup. Sesungguhnya manusia bukan siapa guru yang dalam kerugian sepanjang hidupnya. Nah, manusia, insania. Berarti insania tidak lagi berbicara saya. Antum curhat, saya rugi, saya dalam keadaan begini. Pak, bukan Bapak aja, semua juga begitu. Nah, apa poinnya dari ayat ini? Selama belum manusia sampai kepada kesempurnaannya, dia dalam bahaya. Semuanya, hatta nabinya dalam bahaya. Hatta imam zamannya dalam bahaya. Apalagi kita. Jadi itu bukan bercerita orang itu ada di neraka. Enggak. Nah, lazimnya apa yang kita pahami? Konsekuensinya. Kita pakai burhan ini lagi nih. Daf'ud doror, aman dari bahaya, itu yang utama. Dari mana ini kita paham? Dari kita mengenal, kita bahisun anil kamal. Insan kita ini pencari kesempurnaan, maka hindari bahaya. Bagi siapa? Bagi Anda sebagai manusia. Datang, ya kan? Selalu mikirin, aduh, saya ini rugi, saya tertimpa. Bahaya-bahaya semua ini. Tapi bahayanya bukan insaniah dia. Dia sebagai supir, dia sebagai suami, kayak gitu. Kalau antum perhatikan, itu belum bahaya yang paling bahaya. Bahaya yang paling bahaya adalah bahaya yang mengancam insaniah, betul? Nah, dia tidak tahu akar masalah bahaya itu. Saya Hasan Nasrullah pernah mengatakan, orang ngeluh-ngeluh depan dia. Dari Indonesia ngomong, ini kita ini diganggu sama Wahabi, intoleransi gini-gini. Wah, semua negara juga begitu. Iya kan? Nah, saya sedang berusaha, tenang. Kami ini di sini sedang berusaha untuk mencabut akar masalahnya. Jadi ada yang lebih bahaya yang mengancam insaniah. Itu kecabut, si Wahabi berhenti. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Pakai logika ini. Gitu. Jadi ada bahaya yang menyangkut insaniah. Iya. Iya, Hasan. Ini kan ada kenapa saya tadi jawab nggak memilih yang atas sama yang ini karena ada subjek.
Jadi sebelum definisi universal kan subjektivitas itu kan memasuki untuk menginterpretasikan, karena dia di situ tadi Ustadz mention Subjek. masalah Ya. relatif. Karena jadi nah itu pertanyaan saya itu, bagaimana saat relasi dari universal ini memasukkan subjek di dalam kerangka fondasi filsafat itu, dan habis itu baru bisa mendefinisikan relatif. Karena misalkan kalau kita pahami tentang hikmah hasanain. Enggak, sebelum tadi relatif itu karena menjawab pertanyaan dari yang online. Nah, tapi kalau fokus, ya kan, nah mana yang didahulukan, ya kan, dari dua ini, ya kan ini konsekuensi dari sini kan, bahwa ada dua konsep ini dan dia hadir dalam diri kita secara bersamaan. Cuma secara praktis mana yang harus didahulukan, ya kan? Nah sekarang saya pakai logika gini aja, nerima nggak? Ini penjelasannya tolong didengar, ya kan? Kalau baik, apa sih turunan dari konsep-konsep kesempurnaan? Baik, bahagia, ya kan? Harus 100% nggak? Kenapa? Enggak, lihat dari faktanya, harus 100% nggak? Harus 100%? Campur sama kerugian, itu bahagia nggak? Enggak. Sedikit aja, ada kotoran, ada racun, susu rusak, meskipun seember. Hukum akal mengatakan, baik itu harus murni, benar itu harus murni. Tapi kalau salah, buruk, nggak harus murni. Dia bisa murni, bisa campuran sama yang baik, itu semua buruk. Selesai? Jadi makanya perhatikan yang buruk dulu. Yang baik pun tidak lagi berfungsi. Manfaat percuma. Antum mau sholat? Sholat rajin. Manfaat kan itu antum mikirin. Manfaat sholat. Kenapa orang sholat kan itu manfaat. Teori. Prakteknya antum nggak tahu itu bahaya. Jauhin sholat yang bahaya. Yang antum lakukan itu bahaya. Gitu. Bahayanya dulu. Atau jangan-jangan sholat itu yang bahaya. Saya tanya ini konsep subjek itu di universal itu gimana? Posisinya itu yang saya masih bingung. Subjek universal. Iya kan sebelum ini kan awal-awal itu kan itu di mana ya? Jadi kan yang disebut kalau saya memahami ya harus saya jelasin lagi. Universal itu konsep yang mungkin memiliki realitas yang banyak. Mungkin ya, kalau saya. Nggak harus memiliki realitas yang banyak. Ada konsep yang universal, mungkin memiliki realitas yang banyak. Nanti saya bahas lagi mungkinnya apa, macam-macam ini mungkinnya. Ya kan? Padahal realitasnya nggak ada. Jangankan banyak, satu pun nggak ada. Apa? Ketiadaan. Universal nggak? Misdaknya ada nggak? Nggak ada. Padahal universal. Ya kan? Nah, itu dalam kajian yang Anda bahas, universal itu dilihat dari konsepnya, bukan dinisbatkan kepada manusia. Karena begini, ya kan? Manusia itu kalau dinisbatkan dengan pemahaman subjek, maksudnya manusianya kan? Nah, dia akan punya namanya universal nisbi. Kalau itu mutlak, juz'i nisbi. Gitu. Misalnya gini. Hayawan, insan, ali. Ya kan? Hayawan dinisbatkan kepada insan, universal. Nah, ketika menisbatkan itu orang sudah berpikir tuh, pemahaman. Iya kan? Kalau tidak dinisbatkan, nah, insan universal enggak? Dinisbatkan enggak sama antum? Enggak, dilihat dari maknanya. Enggak perlu nisbatin ke Ali. Lihat maknanya aja. Mungkin dia punya misdak yang banyak enggak? Enggak perlu antum nisbatin ke Ali. Berarti antum harus jadi semuanya relatif akhirnya. Padahal ada universal mutlak, ada partikular mutlak. Enggak pakai dinisbatin. Nah, ketika antum mengatakan hayawan dinisbatkan ke insan, universal, itu yang relatif. Hayawan aja, jangan ngelihat insannya. Enggak perlu kenal apa aja misdaknya, turunannya. Ini diskusi khusus akhirnya sama antum nih. Ya kan? Nah, itu begitu. Ya kan? Nanti kita bisa diskusi khusus ya. Jadi ada juz'i universal nisbi, ya kan? Ada mutlak. Itu nggak perlu ngeliat dari turunannya. Makanya definisi yang mutlak itu yang pertama kali diutarakan dalam ilmu mantik. Konsep, udah perhatikan di konsep. Lihat konsepnya, dia mungkin nggak punya misdak yang banyak. Nggak perlu dinisbatin, nggak perlu cari-cari misdaknya.
Oh iya mungkin, selesai universal. Partikular, ya kan? Nggak mungkin partikular. Insan dinisbatkan kepada hayawan, dinisbatkan. Partikular apa universal? Jadi partikular kan? Karena nisbi. Oke, itu hanya antum yang bahas, yang lainnya kayaknya bingung deh. Ya kan? Wal asri, ya, kita bisa pahami, ya kan? Atau memberikan petunjuk juga untuk menegaskan, tolong perhatikan secara praktis bahaya. Ya kan? Yang membuat kita tidak dapat manfaat, yang mengantarkan kita kepada kesempurnaan. Ya. Ya. Iyalah, manusia itu udah jelas ketika dia mencari kesempurnaan, karena kalau mau dibahas lebih awal lagi, ya saya pikir nggak perlu ya. Kenapa? Dari bahaya. Kan harusnya kalau kita mencari, ya apa yang dicari itulah yang kita jadikan. Iya, yang pertama yang dicari itu adalah aman dari bahaya, bukan manfaat. Hubungannya dengan kesempurnaan. Ya itu tadi, antum kalau tidak aman dari bahaya, meskipun antum mendapatkan apa yang manfaat, itu tidak bermanfaat karena campuran dengan bahaya. Di situ masih ada bahayanya. Oke, sekarang antum dapat makanan untuk sehat, iya kan? Masih ada bahaya nggak di situ? Virus, racun, masih ada kan? Antum perhatikan itu? Enggak misalnya. Antum terancam nggak? Meskipun dapat manfaat. Kemungkinan antum sakit masih ada nggak? Nah, itu kerugian dari sisi fisik. Antum harus melihat semua kerugian. Semua yang kita terima manfaat itu mengancam. Termasuk sholat. Kalau contoh lebih fleksibelnya, aduh, bingung cari makan. Iya. Nah, baru ketika saya makan, saya harus sehat dulu. Bukan, antum harus cuci dulu makanannya. Harus nanya, ini cucinya gimana? Tapi selama ini nggak pernah perhatian kan? Ya, tapi secara akal sehat harusnya begitu kan? Artinya akal menuntun. Anda harus pastikan dulu dia nggak bahaya buat anak ini. Tapi kan selama ini udah jadi budaya. Sehingga kita nggak merasa harus aman dulu dari bahaya. Tapi manfaat yang pertama. Itu karena ada manusia-manusia yang lalai. Gitu. Ini kan kita ukurannya akal sehat. Secara akal sehat, secara praktis orang pasti akan berusaha aman dulu dari bahaya. Bahkan dia makan pun dalam rangka aman dari bahaya. Iya, silakan. Iya. Ke Mekah itu kan istilahnya haji itu kan bermanfaat bagi orang Muslim tentu saja. Tapi kan waktu itu ada COVID sehingga bahkan negara Saudi pun tidak mengizinkan orang masuk karena aman dulu. Iya. Percuma melaksanakan haji tapi justru sakit. Iya. Begitu kalau maksud Ustaz ya. Saya mau selesaikan dulu ya. Terus apa yang paling bahaya? Kita harus sepakat harus aman dari bahaya. Pertanyaannya adalah apa yang paling bahaya? Nah, terkait dengan ma'rifatun nafs yang kedua jawabannya. Antum mau paham apa yang paling bahaya buat manusia, buat diri kita sebagai manusia? Ya kan? Menurut antum apa? Kita sepakatin. Apa yang paling bahaya, Pak? Apa yang paling bahaya menurut antum? Nggak tahu juga? Kayak gitu. Oke, antum bisa sebutin apa aja kan gitu yang bahaya. Kita khususnya kita sebagai insan misalnya apa? Iya nggak apa-apa, nggak salah juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti ukuran-ukurannya kita bahas. Kalau antum jawab, ya anda misalnya bisa aja kan nanya ukurannya antum apa kok jawabnya itu kan gitu. Teman-teman yang di Zoom bisa juga ikut diskusi dengan membuka mic. Nafsu, Ustaz. Paling bahaya adalah nafsu. Ya, pesan. Ya, kita tampung dulu. Ada juga dari Hanif, tidak selamatnya akhirat yang paling bahaya. Tidak selamat di akhirat. Ya, tidak selamat di akhirat. Kan gitu. Nggak diridhoi Allah. Ya? Nggak diridhoi Allah. Apa? Nggak diridhoi oleh Allah. Nggak diridhoi oleh Allah. Ya, kayak gitu. Ya. Jadi semuanya itu akibat. Yang bahaya, yang paling bahaya itu akibat. Kayak gitu. Yang paling bahaya itu akibat. Iya, yang tadi disebutin bahaya-bahaya yang paling bahaya itu adalah akibat. Kayak gitu. Yang paling jadi di level di mana orang tidak sempurna.
Kan tidak dapat ridho Allah, sempurna kan di sini kan, di level itu. Gitu. Di level kesempurnaan. Jadi orang nggak mungkin di level di tataran yang sama, dia duduk di tempat yang berbeda. Apakah ke sini dia duduk atau di sini? Kan gitu. Nah, itu udah bicara akhir ya, kan gitu. Nah, itu dalam konteks hidup kita di dunia, ya mungkin lebih spesifik. Dalam konteks tadi, ya kita mencari kesempurnaan, kita kembangkan dari situ, ya kan kita sadar nih kita mencari kesempurnaan. Ya kan? Terus akhirnya kita berpikir untuk diri kita, ya kan, apa yang bahaya, kan gitu. Kita harus menghindari bahaya. Terus apa yang paling bahaya? Sehingga kalau itu tuntas, akarnya selesai. Yang bahaya itu, maka semua yang kita lakukan yang manfaat itu kita bisa kita dapatkan, hasilnya, buahnya, dan kita sempurna. Nah, dalam salah satu kajian yang metode Mutahari, ya kan, ketika dia membahas bahwa manusia itu adalah makhluk individu dan sosial, di mana orang semua menyadari itu, iya kan? Nah, bahaya individu, antum bahaya, ada yang bahaya buat diri antum secara pribadi? Banyak ya, kan gitu. Tidak bisa sekolah, tidak duit anak hilang, misalnya anak ya, duit anak kan udah pribadi, kan gitu. Iya. Harus antum lihat, duit anak hilang Pak, bahaya bukan buat antum. Apalagi lebih bahaya, enggak. Bahaya juga buat antum, enggak. Benar enggak? Artinya antum memahami gitu kan? Padahal, ya kan, antum duit hilang, itu faktornya sama dengan duit anak hilang. Jadi kalau antum tidak memahami itu bahaya antum juga, duit anak hilang itu bahaya buat antum, iya kan? Kayak gitu. Berarti antum tidak memikirkan bahaya buat pribadi antum. Ngerti Pak? Karena sama. Nah, bahaya anak dengan bahaya antum itu lazim sama lazim hubungannya. Nah, jadi udah jelas nih, lazim ini bukan akibatnya ini, tapi kok ini bisa paham ini karena ini lazimnya ini. Kenapa? Ada hubungan lazim di antara faktornya, Anda baru ingat nih. Karena dia dua akibat dari sebab yang sama. Bahaya buat antum, itu juga bahaya buat anak, ada hubungan. Kenapa? Karena faktornya sama bahayanya. Sumber dari bahaya yang sama. Itu yang terbesar. Apa? Bahaya sosial, bukan pribadi. Dan sosial yang kita pahami itu harus berangkat dari kesadaran kita sebagai makhluk individu dan sosial. Kita kan di saat yang sama, individu dan sosial, akan membuahkan dua kesempurnaan. Betul? Kesempurnaan individu diceritakan dalam Al-Quran. Individu yang sempurna. Juga diceritakan masyarakat sosial yang sempurna. Madinah. Itu buah dari kesempurnaan individu dan kesempurnaan sosial, buah dari perjalanan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sekaligus buahnya adalah terjadinya masyarakat yang sempurna, tatanan yang sempurna. Yang paling idealnya apa kita sebut dalam akidah kita? Faraz. Gitu. Jadi manusia secara dimensi diri, ya kan? Itu dia individu dan sosial, ya kan? Nah, ini saya nggak berbicara kesempurnaan diri manusia. Jadi secara individu manusia itu punya dua tuntutan, individu dan sosial. Tuntutan sosialnya apa? Ya kan? Dia butuh teman, ya kan? Butuh orang lain sehingga dia berkeluarga. Itunya tuntutan individu. Jadi tuntutan individu ada pembagian. Individu secara faktual dia lahir dari dua tuntutan, individu dan sosial. Nah, kalau manusia menyadari dia adalah makhluk individu dan sosial, pasti dia nggak akan sampai secara pribadinya saja sempurna, tapi dia juga menciptakan kesempurnaan masyarakat. Kalau ini nggak ada, atau tidak bergerak menuju kepada kesempurnaan, berarti manusia ini nggak tahu diri. Hatta pribadinya dia nggak sedang menyempurnakan diri. Gitu. Nah, jadi faktor yang menyebabkan keadaan yang seperti ini, itu yang Anda maksud sebagai bahaya terbesar.
Gitu. Sebagai sebab, bukan akibat. Tidak dapat ridho Allah, itu kan nanti. Kenapa kita tidak dapat ridho Allah? Apa yang menghalangi kita tidak mendapatkan ridho Allah? Jadi bahaya terbesar itu adalah bahaya yang mengancam sosial. Kalau sistem ini masih bahaya, Pak, ya kan? Maka hidup setiap orang yang ada di dalam masyarakat itu semuanya terancam. Gitu. Dan biasanya bahaya kalau dalam bentuk sistem itu pengaruhnya kuat dan lama. Betul nggak? Itu diisyaratkan sama Allah. Dua indikator tadi dengan al-asr, demi masa. Lama itu bahaya. Kayak gitu. Dan pengaruhnya kuat. Dari mana kita pahami pengaruhnya kuat? Allah ngomong apa? Al-insan. Yang tertimpa itu insaniahnya. Pertama kehilangan harta. Lama-lama manusianya mentalitasnya rusak. Antum keluar. Bisa menghindari iklan? Ngerongrong. Sistem itu, Pak. Gitu. Antum mau sabar secara pribadi. Oke, jadi individu yang sempurna. Masyarakat sempurna enggak? Enggak. Antum mau tidak peduli. Secara pribadi antum juga jadi tidak sempurna. Benar nggak? Karena orang pribadi itu sempurna indikatornya apa? Ketika dia memikirkan nasib saudaranya. Man yahtam bi umril muslimin laisa minna. Masih mau berpikir saya? Kayak gitu. Berarti antum tidak peduli dengan bahaya terbesar bagi diri kita, insaniah kita. Nah, oke. Wah, bahaya nih, ya kan? Nah, kita coba analisa, ya kan? Nah, tapi di saat yang sama, poin ketiga, kita mengenal diri adalah kita adalah makhluk yang berikhtiar. Betul tidak? Makhluk yang berikhtiar. Belum tentu berarti antum menghindari dari bahaya itu. Bisa jadi menikmati. Iya kan? Racun dimakan sama dia. Minuman khamr diminum. Kayak gitu. Jadi berbicara mengenal diri manusia, hakikat diri manusia sebagai makhluk ikhtiar, ya kan? Maka niscaya manusia itu pasti ada dalam dua kondisi. Nah, mana yang banyak? Orang-orang yang nggak tahu diri ini, ya, berarti apa bahaya terbesar? Udah ketahuan. Mana banyak orang yang sadar? Iya kan? Berarti bahaya terbesarnya, bahaya sudah tidak besar lagi. Gitu. Terus bagaimana? Jadi harusnya gimana? Kita ciptakan orang, ya, setiap individu, kita rekrut, apalagi namanya? Rekrut ya. Kita rekrut, kita bangun kesadaran setiap individu, ya kan? Sehingga bahaya yang besar itu mengecil. Paling tidak itu. Karena kita hanya bisa mengecilkan bahaya, ya kan? Dengan mengurangi jumlahnya. Gimana menurut antum supaya imam mandi duhur? Mengurangi kezaliman. Iya kan? Dengan memperbanyak penolong. Gitu. Terus gimana caranya? Berperang dengan mereka? Nggak bisa. Itu yang dilakukan oleh muslimin yang lain. Gitu. Yang jahat itu diperangin sama dia. Dan ukuran jahatnya nggak jelas. Beda mazhab dianggap jahat. Dianggap bahaya. Diperangin. ISIS kan begitu. Apalagi beda agama. Ngeri kan? Presidennya ISIS di Indonesia. Bahaya. Akhirnya Pancasila itu hanya slogan aja. Jadi gerakan ini harus konkret. Ideologi tertulis Pancasila, orangnya gimana? Jadi Indonesia ini masih dalam keadaan bahaya. Masih yang diisyaratkan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Manusianya itu lafi khusrin. Gitu. Jadi nggak bisa ada orang
Ya, insya Allah kita ini tercatat sebagai para penanti. Waduh, penanti itu konkret, real. Nah, yang terakhir adalah manusia itu makhluk yang berakal. Ikhtiar, ya, itu kan juga berbicara hati. Kapan manusia itu benar? Setiap individu itu benar, ya. Kita bicara secara global dulu. Benar, maka, ya kan, orang banyak benar. Maka bahaya yang besar berkurang. Karena berganti kepada manfaat yang besar. Atau bahaya yang kecil. Nah, bahaya yang kecil akan membuat sesuatu yang positif memberikan manfaat. Gitu. Sampai dalam beberapa ayat, Allah keluarkan rezekinya itu dari segala penjuru. Kapan itu? Bukan nanti. Sekarang, dari dulu sudah dari penjuru nikmat Allah. Cuman bercampur bahaya semua. Sampai puasa kita bercampur sama bahaya. Dan orang Syiah khususnya nggak punya alat untuk mengurangi. Nah, manusia adalah makhluk paling unggul karena dia adalah makhluk yang diberi akal. Bukan berarti manusia itu nggak bergerak seperti tumbuh-tumbuhan ya. Kan gitu. Ada nggak kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan pada diri manusia? Ada kan, gerak fisik. Itu seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh itu kayak tumbuhan kan, kita dari tingginya sekian. Kayak gitu. Nah, ada orang akalnya digunakan membantu gerak fisik itu. Olahraga, minum obat. Dia kerja mati-matian supaya tinggi, supaya badannya atletis. Itu yang diusahain. Pohon yang berakal. Kayak gitu. Pohon yang berakal. Binatang yang berakal. Orang Afrika nggak mau didefinisikan binatang yang berakal. Ana manusia yang berakal. Bukan hewan yang berakal. Jadi akal digunakan untuk hasrat kebinatangan ana. Kita ini pohon yang berakal. Kita memberesi visi kita, dan akal kita yang dianugerahkan oleh Allah, disuruh dipaksa untuk bantu. Cariin dong, supaya badan gua, kayak akal pikirin. Wah, ilmu pengetahuan muncul. Pabrik-pabrik muncul. Untuk apa? Supaya badan orang semua sehat. Akhirnya, penyakit itu menjadi bahaya besar. Dipahami. Sholat menyebabkan sakit. Enggak lah, enggak sholat dulu. Wah, pakai alasan. Allah kan sudah mengatakan at-taklif bima la yutok, di luar qobih. Enggak mungkin Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wah, ngedalil pakai gitu. Padahal dia tidak sholat itu karena punya pikiran yang keliru. Gitu. Dia sudah takutnya sama penyakit. Ya, muncul dari mana? Hasrat tumbuh-tumbuhannya. Dan akal disuruh tunduk. Nah, itu disebut dengan juga hawa nafsu. Terus juga manusia hidup ya secara hewani seperti binatang. Nah, apakah dengan akalnya manusia bisa keluar atau lebih dari sekedar hidup tumbuh-tumbuhan dan hewani? Bisa. Gitu. Kenapa? Karena dengan akalnya manusia bisa tahu banyak. Ya, bahkan bisa memahami sesuatu yang tidak terbatas. Ya kan? Gitu. Nah, hatinya jadi ingin kan? Hati itu hanya ingin apa yang dipahami oleh akal. Dengan demikian, karena dia paham sesuatu yang sangat mulia, sangat sempurna, hanya manusia yang punya keinginan kepada sesuatu yang sangat kesempurnaan. Benar gak? Sepakat? Karena dia paham. Binatang kenapa dia punya keinginan juga, punya kehendak, punya ikhtiar, tapi dia tidak punya keinginan terhadap sesuatu yang paling sempurna. Kalau kita perhatikan, ya ala kadarnya aja dia. Dan naudzubillah ada manusia dan banyak yang, bahkan banyak yang keinginannya sederhana gitu. Sampai sholat,
Ya, tujuannya misalnya kalau anak-anak gitu kan, ya wajar kalau anak-anak karena dia akalnya belum berfungsi secara maksimal. Pengen pakaian, pengen hadiah kan gitu. Ya kan? Nah, ikhwan sekalian rahimakumullah, sampai di sini dari pemahaman akidah yang sudah kita bahas sebelumnya, ya kan? Apa hubungannya? Dengan akalnya, manusia bisa paham sampai ke hal-hal yang tidak terbatas. Tuhan. Berarti manusia bisa paham Tuhan. Ya kan? Nah, ketika orang menginginkan Tuhan, apa sebelumnya tadi? Kita balik mundur. Sebelumnya apa tadi? Ikhtiar, ya kan? Sebelum kita bahas manusia berakal, kan manusia berikhtiar dulu, memilih. Dengan akalnya, dia bisa memilih yang paling tinggi. Nah, alhamdulillah, insya Allah kita termasuk orang yang telah memahami yang paling tinggi, dan insya Allah juga kita memilih yang paling tinggi. Itu hati, memilih. Ya kan? Sebelumnya apa? Bahaya terbesar. Gitu. Dengan kita bisa setelah memahami Tuhan, kita akan memahami bahaya terbesar itu apa. Gitu. Dan jalan untuk menghindari bahaya terbesar itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita lihat sejarah, setiap nabi itu selalu tugas utamanya adalah untuk menghilangkan belenggu manusia, bahaya terbesar, faktor penyebab semua kesengsaraan, kerugian, dan tidak sampainya manusia kepada kesempurnaannya. Yaitu apa? Membangun tatanan yang ilahi. Bukan dengan berperang. Mendidik individu-individu di dalamnya sampai menjadi banyak, ya. Maka dengan sendirinya, ya, bahaya melemah. Karena jumlah pendukungnya, ya, manusia yang bahaya, yang menciptakan bahaya itu melemah. Karena itu ada perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Ali, padahal itu ucapannya ulama, hanya mirip dengan ucapan Imam Ali. Ya kan, cuman udah kadung populer bahwa itu ucapan Imam Ali. Apa? Kebatilan yang bersistem akan mengalahkan hak yang tidak bersistem. Kayak gitu. Nah, ini poinnya apa? Kebatilan yang bersistem itu ya kebatilan yang paling bahaya. Ya kan? Apapun secara pribadi manfaat yang kita terima nggak pernah bersih dari bahaya. Gitu. Kalau campuran dari bahaya, udah sebut aja bahaya. Makanya kita sholat tetap istighfar. Kita minta supaya diberesin bahaya-bahayanya. Gitu. Makanya saya sepakat dengan orang yang mengatakan kita yang sholat belum tentu masuk surga. Iya. Kayak gitu. Keluar dari sholat, ngeliat tuntutan-tuntutan kebatilan itu selalu menghantam kita, menghadang kita. Gitu. Secara sistematis. Nah, itu gambaran umum tentang akhirnya manusia, ya kan, membutuhkan sebuah, ya, pemahaman, ya, yang pertama dia bisa dengan akalnya. Dengan itu dia akan memilih pemahaman itu. Dengan ketika akal bisa memahami, dia akan memilih. Ya kan? Nah, dia akan bisa menghindari bahaya terbesar. Dan akhirnya, pertama apa? Manusia mencapai kesempurnaannya. Itu sudah tidak lagi hanya sebatas keinginan, tapi terjadi. Cuman kapan terjadi? Ulama mengatakan dalam beberapa tulisannya, ini bukan pekerjaan yang sebentar. Jadi kita akan diperhitungkan sesuai usaha kita. Penantian ini. Ini kalau manusia ini sampai pada kesempurnaannya, Pak, itu farat namanya. Karena semuanya akan sampai kepada kesempurnaannya. Ana, antum, ya kan? Enggak, semuanya banyak yang sempurna. Kalau belum sempurna banyak, kita nggak akan sempurna. Kalau sempurna banyak, maka dengan mudah satu dunia sempurna. Itulah faraj.
Tapi bisa nggak orang banyak sempurna kalau kita tidak lakukan bersama? Ngandelin Ustadz toh. Berhenti Ustadz. Gara-gara nggak ada ini, nggak ada ongkos. Ada yang dibutuhkan di Kerawang. Nggak bisa datang Ustadz. Gitu. Terus banyak persoalan lain di Ustadz. Yang disampaikan bukan pembangunan akidah semacam ini. Apa tujuannya, apa arahannya? Kira-kira ketika Nabi dakwah, antum pahamin Nabi itu sedang mengajak orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu apa? Itu dasar kehidupan. Orang dibuat setiap individu nerima, ya kan? Ya, dicoba di Mekah, banyak yang nggak nerima. Sebagian yang nerima budak. Terus orang lain, orang luar seperti Abu Zar, datang ke Taif, nggak ada yang mau nerima, ada 1-2, nggak ada pengaruh. Di Madinah nerima semua, makanya terjadi sistem kehidupan masyarakat yang ilahiyah. Dan kalau itu terjadi, pasti kebatilan tidak besar lagi. Bahaya buat manusia yang menghalangi manusia menuju kepada kesempurnaannya tidak besar lagi. Memang tidak murni, masih banyak, masih ada bahaya. Gitu. Makanya ada pernyataan kan dari Imam Khomeini, seandainya kepemimpinan setelah Nabi itu dipegang sama Ahlul Bait, ya kan, itu bahaya-bahaya yang masih ada, yang kerikil-kerikil sebenarnya. Itu bisa dihabiskan, bisa dikurangin lagi. Tapi ya kan, ya memang tunduk kepada hukum sunatullah, ya kan, harus seperti itu sehingga bahaya membesar lagi. Kan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kebenaran, ya begini. Tapi kalau kita berbicara berdasarkan simbol-simbol, ya enggak. Itu kan muslim, masa bahaya? Gitu. Kita kan berbicara dalam konteks melihat sesuatu itu berdasarkan kebenaran. Nah, terus apa yang paling penting bagi kita? Apa yang paling sempurna? Ya, yang membuat kita paham. Apa yang membuat, konsep apa yang membuat kita bisa tidak kalah, tidak keseret sama bahaya itu. Kita punya benteng yang kuat. Akidah yang benar. Jadi cara kita meyakini Tuhan juga harus benar. Nah, gimana? Itu yang seperti saya jelaskan, akidah yang benar itu seperti yang saya jelaskan kemarin. Bukan hanya pemahaman, hati juga harus tunduk, komitmen hati. Itu harus dikuatkan. Nah, pemahamannya harus benar, komitmen hatinya juga harus benar. Itu akidah yang membuat kita, ya kan, setiap individu kalau memilikinya, dia dapat mengurangi bahaya yang besar itu. Nah, justru yang ada adalah bahaya kecil, ya kan? Ya masih ada bahayanya. Nah, jadi ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, peserta kajian wawasan dasar agama ini, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kajian akidah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, di hari ini berarti selesai ya kita membahas tentang fungsi akidah. Ya. Dari sisi kita sebagai manusia, ya, fungsi akidah. Jadi akidah itu sebuah pemahaman ya yang kita terima juga dengan hati, ya, yang dengan itu kita bisa berhadapan dengan bahaya terbesar. Pemahaman ya universal karena kita makhluk berakal dan hati kita tunduk, ya kan? Gitu. Maka kita bisa menghadapi bahaya yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Musa apa? Ya Musa, pergilah engkau bersama saudaramu kepada Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa telah memiliki kesadaran tentang insania dan dia juga yang sudah berakidah. Maka dia dianggap oleh Allah siap untuk menghadapi bahaya terbesar. Tentu saja ketika mengatakan Fir'aun, itu bukan saja bahaya dari aspek politik, termasuk budaya. Ya. Fir'aun disebutkan Tuhan itu karena dia menguasai semua aspek kehidupan manusia.
Kayak gitu. Secara politik, ekonomi, itu harta beragamanya diatur sama Firaun. Nilai moralnya diatur sama Firaun. Kayak gitu. Coba antum baca kisahnya Nabi Musa sama Firaun lagi, itu sampai diatur. Ya demikian, mohon maaf ya kalau ada kekurangan dalam penyampaian kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kepada teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di ICC, insya Allah akan kita lanjutkan materi ketiga, yaitu sejarah Islam Syiah pada 13.30 waktu Indonesia Barat. Kita mengistirahatkan pikiran dan otak kita dulu. Setelah dua materi ini kita endapkan dulu di pikiran dan hati kita 1,5 jam ini, sambil sholat, sambil makan siang bagi yang makan siang, dan setelah itu kita lanjutkan materi yang ketiga. Mudah-mudahan dua materi sebelumnya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan sampai jumpa pada 13.30 insya Allah. Karena Ustadz Abdullah Bek izin untuk umroh, nanti akan digantikan oleh Ustadz Yusuf, yang kemudian pada jam 3 Ustadz Ahmad Hidayat akan membawakan isu-isu kontemporer. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman yang ada di ICC, silahkan mungkin mau melanjutkan ngobrol informal dengan Ustadz sambil makan siang, silahkan. Mangga. Saya penasaran tadi sama antum. Iya enggak, kok